Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai asesmen autentik atau penilaian autentik. Seperti apa asesmen autentik itu? Oke, kita mulai membahas. Berdasarkan pengertian terlebih dahulu, apa itu asesmen? Asesmen merupakan kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar dalam menetapkan terjadinya perubahan dan derajat perubahan yang telah dicapai sebagai hasil belajar peserta didik. Jadi asesmen atau penilaian sangat berguna bagi kita guru dalam mengajar di kelas, yaitu untuk mengumpulkan bukti apakah terjadi perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan dalam hal pengetahuan. Apakah siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu, atau apakah terjadi penurunan dari yang tadinya tahu menjadi tidak tahu, atau terjadi salah konsep atau juga miskonsepsi. Asesmen itu sangat penting dilakukan di dalam pembelajaran. Kemudian, seberapa besar perubahannya atau seberapa besar derajat perubahan yang telah dicapai? Apakah perubahan yang dicapainya itu derajatnya tinggi atau tidak ada perubahan atau negatif? Untuk kata autentik sendiri artinya adalah apa adanya atau sesuai dengan fakta dan berlaku saat itu juga. Nah, berlaku saat itu juga ketika kita mengajar. Jadi untuk asesmen autentik sendiri dapat dikatakan bahwa penilaian yang dilakukan adalah secara komprehensif atau secara menyeluruh untuk menilai dimulai dari inputnya, dari pengetahuan awal siswa, kemudian bagaimana proses yang berlangsung di dalam pembelajaran tersebut, kemudian melihat hasilnya seperti apa atau outputnya. Nah, dan ini dilakukan selama pembelajaran. Kemudian ciri khas dari asesmen autentik juga adalah apa adanya, jadi tidak ada manipulasi, jadi sesuai dengan adanya saja dan sesuai dengan fakta dan berlaku saat itu juga. Nah, sehingga ketika memang nanti akan dilakukan penilaian pada materi berikutnya atau pertemuan berikutnya, itu menggunakan asesmen yang lain. Jadi agak sulit jika menggunakan asesmen yang sekarang kemudian digunakan untuk penilaian pembelajaran berikutnya, sehingga nanti hasilnya atau asesmen yang digunakan itu adalah bukan asesmen autentik. Dalam melakukan asesmen ada beberapa teknik yang digunakan. Secara umum, teknik asesmen yang dapat digunakan dan memang umumnya digunakan di dalam pembelajaran itu ada dua macam. Yang pertama ada teknik dengan menggunakan tes, dan satu lagi adalah non-tes. Nah, untuk teknik asesmen dengan menggunakan tes itu ada beberapa jenis juga. Ada tes yang dilakukan dengan cara lisan dan tes yang dilakukan dengan cara tertulis. Nah, jadi teknik asesmen itu untuk jenis tes ada lisan, ada tes lisan dan ada tes tertulis. Untuk tes lisan, nah ini dapat dilakukan melalui komunikasi personal. Jadi dengan melakukan percakapan secara personal dengan siswanya secara langsung.
Bisa dengan cara memanggil siswa satu persatu, kemudian melakukan komunikasi personal secara empat mata. Kemudian ada lagi tes lisan dengan cara tanya jawab. Nah, ini sebenarnya sering kita lakukan di dalam pembelajaran, yaitu terjadi percakapan yang berupa tanya jawab antara guru dengan siswa. Biasanya ini untuk mengecek apakah siswa memperhatikan atau tidak. Tapi ini juga bisa dilakukan sebagai bentuk teknik asesmen berupa tes lisan. Itu untuk mengetahui apakah siswa memang sudah paham atau tidak, dan mengetahui seberapa paham atau seberapa banyak yang diketahui oleh siswa. Kemudian selanjutnya ada diskusi. Nah, diskusi ini bisa dilakukan ketika siswa diberi tugas untuk presentasi. Kemudian, siswa melakukan diskusi dengan rekannya yang lain. Kalau dengan gurunya, ya itu kan bisa menjadi sebuah teknik tanya jawab. Jadi diskusi ini bagaimana siswa menyampaikan apa yang dipahami dan diketahuinya, kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa yang lain, kemudian ada pertanyaan dan ada jawaban yang dikemukakan, kemudian mengutarakan argumennya juga, penjelasan dan simpulan dari hasil pekerjaannya. Kemudian, untuk yang ini termasuk ke dalam komunikasi personal juga, ini adalah wawancara. Jadi selain melakukan tanya jawab yang bisa berlangsung di kelas, tes lisan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara di antara guru dengan siswanya. Untuk tes tertulis ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada ART. Nah, ART yang dimaksud di sini bukan asesmen rumah tangga, melainkan asesmen respon terbatas. Nah, untuk jenis asesmen respon terbatas ini cukup banyak. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu ada pilihan berganda, kemudian ada contoh soal benar salah, kemudian salah satunya lagi adalah menjodohkan. Selain respon terbatas, ada juga yang memang tes tertulis dengan respon yang cukup luas, yaitu dengan menggunakan esai. Jadi untuk jawabannya siswa akan memberikan seluas-luasnya hal yang diketahui oleh siswa yang berkaitan dengan soal yang diberikan oleh guru. Untuk teknik non-tes itu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini biasanya ketika melakukan sebuah unjuk kerja, atau kalau di biologi kita mengenal istilah praktikum. Jadi nanti penilaiannya berdasarkan prosedur yang dilakukan oleh siswa, apakah sudah tepat atau belum. Kemudian observasi. Nah, observasi ini dilakukan oleh guru untuk mengamati bagaimana perilaku siswa. Nah, ini nanti berkaitan dengan kinerja juga, atau dengan hal yang dilakukan oleh siswa. Satu lagi yang non-tes yaitu adalah penugasan. Jadi ketika guru memberikan suatu tugas, membuat makalah atau membuat sebuah artikel, nah itu termasuk ke dalam jenis non-tes. Untuk instrumen yang digunakan dalam asesmen otentik itu bisa berupa soal yang memang umum kita dapatkan, yang sering Anda kerjakan juga ketika ujian. Kemudian ada lembar observasi kinerja. Nah, lembar observasi kinerja ini seperti yang tadi disebutkan, yaitu untuk mengamati bagaimana kinerja ketika melakukan praktikum. Itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana cara memegang pipet, kemudian bagaimana mengambil air dimasukkan ke dalam pipetnya, itu kan harus sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, hal yang kita tahu kan cara memegang pipet itu seperti apa, supaya ketika pipetnya dimasukkan untuk memasukkan air ke dalam suatu wadah, ujung pipetnya tidak mengenai dinding dari wadah tersebut, dan juga tidak goyang-goyang.
dan ketika mengambil air, nah itu tidak terdapat gelembung. Itu merupakan sebuah contoh dalam mengobservasi kinerja. Kemudian lembar penilaian produk. Nah ini contohnya adalah ketika di dalam kelas itu pembelajaran berbasis produk. Jadi berbasis proyek. Jadi ada suatu proyek dikerjakan, kemudian ada hasilnya. Nah nanti produknya itu dinilai bagaimana hasil dari produk yang dihasilkan oleh siswa. Misalnya siswa diminta untuk yang membuat sebuah produk. Misalnya yang cukup mudah itu membuat fermentasi pada singkong atau membuat tape singkong. Nah, nanti dinilai oleh guru bagaimana produknya. Nah, bagaimana dari rasa, dari warna, kemudian dari tekstur. Nah, itu nanti dinilai produknya seperti apa. Kemudian lembar observasi sikap. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui atau untuk menilai dalam ranah afektif atau dalam ranah sikap. Di bagaimana sikap siswa ketika di kelas, apakah memperhatikan atau siswa hanya mengobrol saja. Nah, yang perlu jadi catatan juga ketika mengamati sikap siswa dalam pembelajaran, jangan sampai mensalah-artikan ketika kita menjelaskan, ada siswa yang hanya menunduk saja. Nah, mungkin saja memang dia tipenya adalah tipe auditori, jadi hanya mendengarkan. Jadi dia mendengarkan supaya lebih fokus. Nah, hanya saja dia sambil melihat ke dalam buku teksnya. Jangan sampai disalahartikan siswa itu seperti melamun. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Ya kita berikan pertanyaan saja kepada siswa tersebut untuk mengecek apakah siswa tersebut benar memperhatikan atau tidak. Kemudian hubungan antara target, teknik, dan bentuk instrumen penilaian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat instrumen. Nah, target hasil belajar misalnya kita akan mengecek tentang ranah pengetahuannya. Teknik asesmen yang bisa kita gunakan yaitu ada 3. Yang pertama teknik untuk tes tertulis, kemudian yang tidak tertulis, dan juga bisa melakukan penugasan. Untuk teknik membuat soal tertulis itu bisa membuat contoh soal berupa asesmen respon terbatas. Itu ada pilihan ganda, ada benar salah, kemudian ada juga tipe soal menjodohkan. Nah, kemudian ada juga yang isian singkat itu mengisi titik-titik. Nah, jadi mengisi titik-titik itu biasanya hanya berupa satu kata saja. Itu termasuk dalam asesmen respon terbatas. Jadi hanya terbatas pada satu kata saja yang memang benar-benar tepat untuk mengisi titik-titik pada soal yang diberikan. Kemudian ada lagi yaitu membuat peta konsep. Nah, peta konsep di sini untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa. Jadi melihat keluasan pengetahuan dan juga kedalaman konsep yang dikuasai. Dan jangan lupa dalam membuat soal asesmen respon terbatas ini harus dilengkapi dengan pedoman scoringnya. Misalnya untuk pilihan ganda, benar salah dan untuk pilihan ganda dan benar salah ini kan sudah pasti. Misalnya satu soal bobotnya 1, baik pilihan ganda maupun benar salah. Karena ketika salah mengisi ya dia 0, ketika betul ya mendapat poin 1. Kemudian menjodohkan. Nah, menjodohkan jika hanya satu saja jawaban yang tepatnya, ini juga sama bisa diberikan bobot 1. Kemudian sama mengisi titik-titik juga. Untuk peta konsep, nah ini memang memiliki pedoman scoring yang berbeda dibandingkan dengan contoh soal yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen yang dapat digunakan dalam teknik tertulis adalah soal esai atau uraian. Uraian ini, nah kita harus hati-hati karena siswa dapat menulis seluas-luasnya, sebebas-bebasnya berdasarkan apa yang diketahui dan apa yang dikuasainya, merujuk pada soal yang diberikan. Sehingga kita memang harus menentukan rubriknya seperti apa. Apakah rubriknya
Jadi ketika siswa diberi nilai full atau misalnya satu soal diberikan bobot 10, nah maka siswa yang mendapat nilai 10 itu adalah yang seperti apa? Apakah jawabannya lengkap, kemudian berurutan, atau seperti apa? Kemudian teknik tertulis atau teknik tidak tertulis atau lisan. Nah, lisan ini bisa berupa tanya jawab ketika di kelas. Jadi untuk bisa dilakukan langsung dalam pembelajaran atau bisa melalui diskusi atau wawancara. Nah, ini biasanya secara personal untuk wawancara supaya lebih leluasa dan juga membutuhkan waktu yang memang cukup banyak. Nah, bentuk instrumen yang digunakan adalah pedoman pertanyaan dan jawaban serta pedoman penilaian. Nah, ketika melakukan wawancara, nah kita harus memberikan pertanyaan yang memang cukup mengarah pada apa yang kita targetkan. Ini sangat penting, khawatirnya siswa nanti menjawab kemana-mana. Dan juga kita harus mempersiapkan pedoman penilaiannya. Jadi ketika memang nanti siswa akan menjawab tidak akurat sesuai yang kita buat rubriknya. Nah, sehingga rubriknya memang harus dibuat cukup umum. Misalnya ketika siswa mengutarakan salah satu kata kunci yang memang dibutuhkan dalam menjawab wawancara tersebut. Nah, nanti pedoman penilaian seperti apa. Kemudian satu lagi yaitu penugasan. Nah, penugasannya bentuk instrumen yang digunakan adalah pedoman penilaian produk. Nah, jadi ketika diminta untuk membuat sebuah makalah, nah kita harus mempersiapkan pedoman penilaian produknya. Misalnya untuk makalah itu pertama dilihat dari judul. Apakah judulnya sudah baik dan benar atau belum? Contoh yang mudahnya adalah jumlah kata dalam judul. Apakah jumlah kata judulnya itu melebihi atau sudah pas? Kemudian judulnya terdapat berapa variabel? Terus apakah judulnya menarik atau tidak? Sesuai dengan tema yang diberikan atau tidak? Kemudian setelah judul ada latar belakang atau latar belakang ini kan bisa terdiri dari pendahuluan. Nah, pendahuluan yang digunakan itu biasanya merujuk kepada alasan kenapa mereka membuat makalah tersebut. Nah, apakah alasannya tepat atau belum? Kemudian urutannya bagaimana? Apakah urutannya memang dari umum ke khusus sampai nanti dikatakan alasan utamanya mereka melakukan penelitian atau membuat makalah tersebut apa? Atau malah bolak-balik. Nah, itu juga memberikan nilai yang berbeda. Untuk target hasil belajar selanjutnya yaitu pada ranah keterampilan, teknik yang bisa digunakan adalah pengamatan unjuk kerja atau praktik. Nah, ini biasanya berupa lembar pengamatan dan rubrik. Nah, lembar pengamatan contohnya adalah lembar pengamatan prosedur kerja. Jadi ketika diberikan soal ada ujian praktikum, misalnya ujian praktikum untuk uji dari karbohidrat. Nah, uji dari karbohidrat misalnya menggunakan uji yodium. Nah, bisa menggunakan rubriknya adalah ketika dari awal bagaimana cara menggunakan jas lab, jika memang ada jas labnya, apakah dikencingkan semua atau tidak, kemudian bagaimana cara menaruh benda-benda yang dibawa, dimasukkan ke dalam kantong atau ditenteng oleh tangan saja, karena itu akan memberikan penilaian yang berbeda. Jika terlalu banyak benda yang dipegang, itu kan akan memberikan sebuah masalah. Nanti siswanya khawatir tidak fokus, kemudian lengannya kelebihan beban, dan bisa menjatuhkan benda yang dibawanya. Kemudian bagaimana cara memegang pipet, bagaimana cara meneteskannya, terus bagaimana mengambil air, bagaimana cara mengaduk larutannya, dan seterusnya. Nah, disertai juga dengan rubrik. Contohnya ketika memegang pipet dengan benar. Jadi pipet itu tidak hanya dipegang bagian karetnya saja. Nah, itu nanti diberikan nilai full, misalnya 4. Tapi ketika dipegang bagian ujungnya saja, diberikan nilai 2 atau 1. Kemudian teknik selanjutnya adalah proyek atau perancangan atau pelaksanaan dan juga pelaporan.
Nah, ini harus ada lembar penilaian dan juga rubriknya. Bagaimana cara untuk menilai perancangannya, apakah rancangan yang digunakan itu memang sudah sesuai atau belum, dari alasannya, kemudian dasar teori yang digunakan, serta metode yang akan digunakan seperti apa. Apakah metode yang digunakan itu memang mampu untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan di dalam perencanaan atau tidak. Kemudian dalam pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini nanti akan mempraktekkan atau mewujudkan apa yang dituliskan di dalam metode. Di pelaksanaannya apakah sesuai metode di rancangan atau tidak, dan sesuai prosedur atau belum. Kemudian pelaporan, bagaimana hasil dari pelaporan berdasarkan pelaksanaan tersebut. Nah, apakah pelaporannya ini sudah mencakup apa yang dilaksanakan atau belum. Nah, kemudian dilihat juga garis merahnya. Apakah ada kesinambungan antara perancangan, pelaksanaan, dengan pelaporan. Khawatirnya yang direncanakan A, kemudian yang dilaksanakan B, kemudian si laporannya adalah C. Harusnya kan ada kesinambungan atau ada kesamaan. Dari rancangan ketika A, kemudian pelaksanaan A juga, dan laporan adalah kesimpulan dari A untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rancangan. Kemudian ada juga teknik yang lain adalah portofolio. Ini berdasarkan perkembangan kinerja dari siswa. Untuk ranah sikap bisa melakukan observasi atau pengamatan bagaimana kegiatan siswa ketika di kelas. Apakah dia memperhatikan atau tidak, mengganggu temannya atau tidak, kemudian bagaimana kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi di kelas, apakah siswa menggunakan kalimat yang pantas atau tidak. Yaitu bisa dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Kemudian penilaian diri atau self-assessment. Nah, ini biasanya menggunakan angket untuk lembar penilaian diri. Tapi dibutuhkan teknik yang khusus juga untuk bisa membuat angket yang baik dan benar, supaya siswa memang dapat mengisinya secara jujur, bukan berdasarkan apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian penilaian teman sebaya. Nah, ini kita bisa melihat berdasarkan penilaian dari rekannya atau teman terdekatnya, bagaimana sikapnya ketika di kelas selama pembelajaran, atau disebutnya ini ada peer assessment. Nah, ini bisa juga penilaian yang lain adalah jurnal guru. Jadi selain melakukan observasi atau pengamatan di dalam kelas, nah guru juga sebaiknya membuat jurnal. Itu catatan harian guru selama pembelajaran di kelas. Jadi setelah melakukan pembelajaran di kelas, nah guru sebaiknya menuliskan apa saja yang sudah berlangsung selama di kelas tersebut. Apakah ada kejadian luar biasa atau tidak. Penilaian ranah pengetahuan. Nah, penilaian ranah pengetahuan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga kecakapan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini sudah kita bahas di kerangka berpikir pada belum revisi yang direvisi oleh Anderson. Jadi ada ranah pengetahuannya, apakah pengetahuannya itu termasuk ke dalam tingkatan untuk menguasai faktual, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognisi. Sedangkan untuk tingkatan kognitifnya nanti bisa disesuaikan berdasarkan kompetensi dasar. Teknik penilaian untuk pengetahuan bisa melakukan tes tertulis. Nah, bentuk instrumennya itu ada benar salah. Ya, ketika kita membuat sebuah pernyataan, nah pernyataan ini bisa berupa pernyataan yang benar atau bisa juga berupa pernyataan yang salah. Nanti siswa diminta untuk menilai apakah pernyataan yang ditulis itu merupakan pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Kemudian menjodohkan. Untuk menjodohkan ini misalnya ada satu kata kunci, kemudian ada penjelasan. Nah, sehingga nanti siswa diminta untuk
menjodohkan apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kata kuncinya atau dari kata kunci yang ada diminta untuk mencari penjelasan dari kata kunci tersebut. Kemudian yang cukup umum juga adalah pilihan ganda. Pilihan ganda ini bisa berupa ada 3 opsi A, B, C, ada juga 4, dan ada juga yang 5. Nah, untuk pilihan ganda, untuk yang sekarang ini yang sedang tren adalah melihat apakah siswa benar sudah menguasai konsep atau belum. Biasanya pilihan ganda yang digunakan itu hanya satu tingkatan saja. Itu ada soal, kemudian ada pilihannya, ada opsinya A, B, C, atau D. Nah, ketika siswa menjawab betul, kita langsung mengambil kesimpulan bahwa siswa paham mengenai konsep tersebut. Ketika siswa menjawab salah, siswa bisa disimpulkan siswa tersebut tidak paham. Namun, terlalu umum untuk membuat kesimpulan tersebut apabila siswa betul bahwa siswa paham. Nah, kita kan tidak tahu apakah siswa tersebut memang kebetulan atau dia benar-benar yakin, benar-benar paham. Kemudian ketika menjawab salah juga, apakah memang kebetulan salah atau benar-benar terjadi miskonsepsi. Sehingga untuk yang sedang tren saat ini adalah menggunakan CRI atau CRI. Itu tingkat keyakinan jawaban. Certainty Response Index. Jadi apakah siswa tersebut yakin dengan jawabannya atau tidak. Nah, biasanya menggunakan skala dari 0 sampai 5. Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika nilai CRI-nya rendah, bisa dikatakan bahwa siswa tersebut sebenarnya tidak paham. Dan jawabannya itu adalah ketika benar, dia hanya menebak saja. Baik itu benar maupun salah. Nah, tetapi ada juga yang menggunakan beberapa tingkatan pertanyaan. Ada yang tutorial atau 2 tingkatan. Ada soal, kemudian di bawahnya ada tingkat keyakinan. Apakah yakin dengan jawaban Anda atau tidak? Kemudian ada juga yang menggunakan 3 tingkatan. Jadi selain ada soal, kemudian ada opsinya, kemudian dilengkapi dengan jawaban. Dengan alasan dari jawaban tersebut. Apakah alasannya itu betul atau tidak? Kemudian setelah alasan, ada tingkat keyakinan dalam menjawab. Nah, itu disebut sebagai soal 3 tingkatan atau 3-tier multiple choice test. Selain itu ada juga untuk respon terbatas ada isian atau melengkapi. Nah, isian atau melengkapi ini hanya terdiri dari 1 kata saja. Kemudian ada juga uraian singkat. Uraian singkat ataupun uraian yang memang uraian bebas. Tujuannya yaitu dari bentuk instrumen ini adalah mengetahui pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau pengambilan nilai. Jadi selain untuk mengetahui nilai siswa, untuk mengambil nilai siswa, asesmen yang kita gunakan ini untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Nah, dari hasil tes tersebut, ketika nilai tesnya bagus, kita bisa katakan bahwa proses pembelajaran memang berlangsung dengan baik, sehingga siswanya yang tadinya belum paham jadi paham. Tapi ketika nilainya itu sama saja atau nilainya ternyata kurang baik, kita nanti akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran. Apakah terdapat kesalahan pada proses pembelajarannya, metode yang digunakan, atau dari gurunya, atau mungkin dari siswanya seperti apa. Untuk tes lisan, bentuk instrumennya itu bisa berupa tanya jawab. Nah, ini tujuannya bersama itu untuk mengecek pemahaman siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya ada penugasan. Nah, bentuk instrumen yang digunakan itu adalah tugas yang dilakukan baik secara individu maupun secara tujuannya yaitu ada 2. Berdasarkan waktu diberikannya penugasan. Ketika penugasan diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung, nah ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi penguasaan pengetahuan. Jadi untuk memberikan waktu atau kesempatan siswa untuk menambah penguasaan dari pengetahuannya. Nah, kemudian ketika diberikan di akhir pembelajaran,
Nah, ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar penguasaan pengetahuan yang didapat oleh siswa. Jadi ketika di dalam proses pembelajaran, jadi untuk membantu siswa dalam mendapatkan pengetahuan. Tapi ketika tugasnya diberikan di akhir, nah itu untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung tadi. Selanjutnya ada portofolio. Nah, portofolio ini bentuk instrumennya adalah sampel dari pekerjaan siswa. Nah, sampel yang diambil biasanya adalah sampel pekerjaan siswa yang terbaik yang diperoleh dari penugasan maupun dari tes tertulis. Nah, tujuannya adalah sebagai bahan guru untuk mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester. Jadi ini dapat membantu guru untuk menganalisis pengetahuan yang didapatkan oleh siswanya. Jadi untuk mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester seperti apa. Jika hanya menggunakan tes saja kan khawatirnya, apalagi tes di akhir proses pembelajaran atau di UTS dan UAS, khawatirnya ada faktor lain yang mempengaruhi apakah siswa sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan yang lain. Tapi dengan adanya portofolio, guru bisa mengetahui bagaimana proses perkembangan dari siswa tersebut. Langkah-langkah persiapan dalam melakukan asesmen atau dalam memberikan asesmen kepada siswa. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan tes. Nah, tujuan tesnya itu untuk apa? Kemudian yang kedua adalah membuat kisi-kisi dari soal tesnya. Nah, jadi tidak sembarangan dalam membuat soal, tapi harus kita buat kisi-kisi dulu supaya tidak terlalu dangkal untuk soalnya dan juga tidak terlalu lebar. Jadi tidak menjalar kemana-mana, fokus terhadap tujuan tes. Kemudian menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisinya. Jadi setelah dibuat kisi-kisi, baru kita buat soalnya berdasarkan kisi-kisi ini, supaya nanti lebih terarah. Jadi nanti bisa diketahui pengetahuan siswanya seperti apa. Kemudian menyusun pedoman perskora. Nah, ini sangat penting juga karena kita harus menentukan skornya itu sebelum tesnya berlangsung. Jadi bukan di akhir. Ketika sudah dikerjakan baru kita buat perskoran. Nah, sebaiknya itu di awal. Jadi setelah menyusun soal baru kita buat pedoman perskorannya seperti apa. Setelah itu baru soal bisa kita berikan kepada siswa. Nah, ini adalah contoh rubrik untuk membuat kisi-kisi soal tes. Nah, pertama kita tulis dulu kompetensi dasar yang sudah kita berikan. Jadi yang kompetensi dasar berdasarkan kurikulum yang ada. Nah, kompetensi dasarnya apa? Kemudian, dari kompetensi dasar tersebut kita buat indikator capaiannya. Jadi siswa itu sudah mampu untuk menguasai kompetensi dasar yang ditentukan jika sudah melalui apa saja atau mencapai apa saja. Nah, ini berdasarkan indikatornya. Baru dari indikator, dibuat tujuan pembelajaran. Di mata kuliah yang lain kan Anda sudah belajar ya tentang membuat indikator dan juga membuat tujuan pembelajaran. Kemudian kategori kognitif. Nah, ini biasanya ketika kita menggunakan taksonomi Bloom. Nah, kategori kognitifnya termasuk tingkatan apa? Apakah dimensi masih ke dalam tingkat pengetahuan atau hafalan, kemudian pemahaman atau aplikasi atau seterusnya. Kemudian materi yang disampaikannya apa saja, submateri pokoknya, subpokok materi. Nah, bentuk penilaiannya juga harus kita tuliskan juga sebagai ancang-ancang nanti dalam membuat soal. Tekniknya seperti apa? Apakah tekniknya itu lisan atau tertulis? Kemudian bentuknya bagaimana? Jika tertulis, apakah pilihan berganda atau menjodohkan atau esai? Kemudian jumlah soal yang kita gunakan. Nah, jumlah soal juga harus menyesuaikan dengan kompetensi dasar. Apakah jumlah soal yang digunakan ini sudah mampu untuk mengetahui capaian dari pengetahuan siswa atau belum?
Jadi jangan sampai misalnya kompetensi dasarnya cukup dalam atau cukup tinggi, jumlah soal yang digunakan itu relatif sedikit. Atau jika kompetensi dasarnya memang tidak terlalu sulit, jumlah soalnya malah banyak. Jadi harus seimbang. Kemudian ini membuat soal-soal tes. Nah, kita buat soalnya berdasarkan kisi-kisi yang tadi. Kompetensi dasarnya apa, kemudian kategori indikatornya bagaimana. Nah, indikatornya ada berapa saja? Misalnya kita membuat ada 5 indikator. Nah, kategori kognitifnya termasuk berapa? Apakah C1, C2, C3, C4, C5, atau C6? Kemudian, nah, untuk yang indikator ini termasuk sub pokok materi yang mana? Jadi ini untuk memudahkan kita dalam membuat soal. Jadi ketika indikatornya adalah apa, kemudian kategori kognitifnya misalnya termasuk C2, materi yang berkaitan dengan indikator ini materi apa? Nah, ditulis sub pokok materinya. Kemudian, nah, nanti dalam membuat soalnya kita melihat ke sini materi yang sudah diajarkan. Jadi tidak melenceng dari sub pokok materi yang sudah kita berikan kepada siswa. Jadi jangan sampai membuat soal berdasarkan apa yang belum dipelajari oleh siswa, atau membuat soal yang memang terlalu mudah. Jika terlalu sulit, itu akan sulit mengetahui apakah siswa sudah mengetahui pembahasan konsep atau belum. Jika terlalu mudah pun, nah itu akan sama. Kemudian jangan lupa membuat kunci jawabannya. Nah, jangan sampai nanti kita kebingungan untuk mencari jawaban dari soal yang sudah kita buat. Dan ada penskorannya. Skornya berapa? Untuk yang ini adalah contoh pedoman penskoran soal uraian. Contohnya misalnya kita membuat beberapa soal. Nah, untuk soal nomor 1, misalnya tentang contoh soalnya adalah apa yang menyebabkan perang dunia II berakhir misalnya, atau ketika mengapa Jepang mundur dari Indonesia. Nah, jawabannya itu adalah Jepang mengalami kekalahan perang di wilayah Asia Pasifik. Kemudian ada lagi kunci jawaban selanjutnya adalah dari soal mengapa apa alasan BPUPKI dibentuk. Nah, jawabannya adalah pembentukan BPUPKI diperbolehkan dengan tujuan rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, itu contohnya. Kemudian skornya ada skor 1 karena soalnya tidak terlalu sulit. Kemudian untuk yang ini skornya 2. Nah, karena mungkin jawabannya cukup kompleks, sehingga nanti ditulis juga skornya berapa. Atau misalnya kalau dalam biologi bisa membuat sebuah soal uraian dengan bobot yang skor yang sama. Contohnya nomor 1 itu adalah sebutkan organel-organel pada sel hewan. Nah, nanti ditulis ada misalnya inti sel, kemudian ribosom, kemudian ada mitokondria, ada badan Golgi, dan seterusnya. Jadi ditulis jawabannya apa saja. Kemudian skornya berapa? Skornya ada 1, karena tidak ada yang lebih kompleks dari jawabannya, sehingga kita bisa membuat skornya itu sama. Baik ketika siswa menjawab nukleus, ya poinnya 1. Kemudian menjawab ribosom, ya poinnya 1 juga. Baru nanti dijumlahkan, sehingga mendapatkan skor maksimum berapa. Soal kedua dan seterusnya ini biasanya digunakan untuk pedoman soal uraian. Jadi kita membuat sebuah kata kuncinya di sini, kalimat kunci atau kata kuncinya. Tetapi juga harus dipertimbangkan, jadi harus diperkirakan bahwa siswa akan menjawab ke arah sini. Jadi memang menargetkan siswa menjawab ke arah sini, sehingga soal yang dibuat juga harus jelas. Jadi jangan sampai kita ingin jawaban siswa mengarah ke C, tapi soalnya malah mengarah ke A. Kemudian nanti dari total skor ini, untuk mendapatkan nilainya, total skor yang diperoleh dibagi dengan total skor maksimum dikali 100. Jadi kalau misalnya sama, nanti mendapatkan nilai 100. Jika diperolehnya adalah
misalnya hanya 60, kemudian total skor maksimumnya adalah berapa, misalnya 100, kali ini berapa, sehingga nanti nilainya mungkin hanya 60 saja. Untuk penilaian ranah keterampilan, tadi kan kita sudah membahas penilaian dalam ranah pengetahuan. Untuk keterampilan, nah ini digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang mereka dapat, yang sudah ada di dalam pemikirannya, untuk melakukan suatu tugas tertentu, suatu praktek tertentu. Jadi pengetahuan yang didapat nanti akan diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Tujuannya yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, terutama pada kompetensi atau KI 4. Nah, ini pada kompetensi dasar pada KI 4. Nah, maksudnya adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita atau tidak. Apakah itu hanya berupa pengetahuan konsep saja yang dikuasai oleh siswa, sedangkan siswa tidak mampu untuk mempraktekkan atau menyelesaikan suatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengetahuan yang sudah dikuasainya. Teknik penilaiannya itu ada beberapa macam. Bisa menggunakan unjuk kerja, bisa membuat sebuah proyek. Ini dalam pembelajaran project based learning. Ada PBL, problem based learning, itu menyelesaikan suatu masalah, tapi biasanya hanya berupa suatu konsep saja. Jadi tujuannya adalah membuat suatu konsep-konsep penyelesaian berdasarkan masalah yang diberikan. Kalau untuk project itu ada produk. Nah, ada kegiatan penyelidikan. Jadi ada perencanaan, kemudian ada rancangannya. Kemudian ada portofolio, kemudian ada produk, dan juga ada teknik lain. Untuk unjuk kerja atau praktikum, nah ini bisa penilaiannya dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Contohnya dalam praktikum untuk melihat sel parenkim pada tumbuhan. Nah, nanti dilihat bagaimana proses kinerja dari siswanya, bagaimana cara mengambil sampelnya. Misalnya ketika mengamati epidermis, salah satu sel epidermis pada daun Rhodiocolor. Nah, bagaimana cara siswa mendapatkan sayatan sampelnya untuk diamati. Jadi melakukan sayatannya seperti apa? Apakah melakukan sayatan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Nah, itu juga merupakan suatu bentuk penilaian. Kemudian, bagaimana tingkat ketebalannya? Kan seharusnya itu untuk mengamati di bawah mikroskop, sayatan yang dibuat itu harus setipis mungkin. Nah, sebisa mungkin adalah mendapatkan satu sel saja, supaya pengamatannya dapat dilakukan dengan lebih jelas. Jadi tidak terlalu tebal, dan juga tidak terlalu tipis sampai selnya itu pecah. Nah, kemudian nanti dilihat di mikroskop, tapi sebelum dilihat, harus dinilai juga bagaimana cara siswa meletakkan sayatan tersebut pada objek gelas, kemudian cara menutup dengan cover gelasnya seperti apa. Jadi apakah siswa itu meletakkan sayatannya dulu di objek gelas, baru diberi air dan kemudian ditutup oleh cover gelas, atau sudah menyiapkan dulu objek gelas yang ditetesi oleh air. Nah, cara memegang pipetnya juga sama, tetap dinilai, ada penilaiannya. Kemudian baru dilihat di bawah mikroskop. Nah, menggunakan mikroskop juga ada tekniknya. Apakah siswa sudah menggunakan atau melakukan teknik yang betul atau belum? Apakah langsung dilihat menggunakan lensa objektif dengan perbesaran yang tinggi atau menggunakan perbesaran yang rendah terlebih dahulu. Kemudian proyek, jadi ada proyek yang dilakukan.
Nah, ini adalah merupakan kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Misalnya ada kegiatan penyelidikan tentang dampak dari pembuangan sampah di bantaran sungai tertentu. Nah, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi bagaimana pembuatan judul, kemudian pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitiannya, nah, kemudian bagaimana metode apa yang akan digunakan, kemudian ketika pelaksanaan apakah sesuai dengan perencanaannya atau tidak, kemudian pelaporannya apakah sudah menjawab pertanyaan yang ada di perencanaan atau belum. Nanti dilihat kesinambungannya seperti apa. Kemudian portofolio ini adalah melihat rekaman hasil pembelajaran dan penilaian untuk memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada produk. Nah, produk ini adalah penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan juga seni. Misalnya membuat sebuah produk tertentu. Nah, ini biasanya kadang untuk prosesnya itu tidak terlalu dinilai. Nah, untuk proyek, nah itu dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dinilai. Tapi kalau untuk produk, nah dilihat hasil akhirnya saja seperti apa. Misalnya memanfaatkan dalam materi ekosistem. Jadi mengaplikasikan metode 3R di reuse, reduce, dan recycle. Jadi misalnya untuk recycle, nah ini mengolah kembali sampah-sampah atau barang-barang yang memang sudah tidak dapat digunakan menjadi sebuah produk yang baru. Jadi dilihat seperti itu. Kemudian untuk penilaian ranah sikap, nah, merupakan penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelasnya maupun di luar kelas. Itu untuk yang di dalam kelas kan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk di luar kelas bisa dilihat ketika jam pembelajaran telah selesai, baik itu di lingkungan sekolah maupun jika memungkinkan itu di luar lingkungan sekolah. Apakah memang sikapnya itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kurikulum atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Nah, apakah sudah mencapai target dari kurikulum untuk menerapkan perilaku atau budi pekerti dalam peserta didik atau belum. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menilai ranah sikap. Nah, ada ini yang utama, biasanya melalui observasi oleh gurunya dan dilakukan observasi oleh guru BK. Nah, ini dilakukan oleh guru konseling. Kemudian ada penunjang. Nah, penunjang ini biasanya dari peer assessment atau penilaian yang dilakukan oleh temannya. Untuk yang utama itu dari observasi guru mata pelajaran. Kalau di SMA biasanya kan guru itu berganti berdasarkan mata pelajarannya. Nanti dari guru tersebut akan memberikan hasil penilaiannya terhadap ranah sikap pada setiap siswa. Nah, ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan bisa dilakukan di luar jam pelajaran, misalnya ketika istirahat atau ketika bertemu di luar lingkungan sekolah. Kemudian observasi oleh guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Nah, ini biasanya dilakukan di luar jam pelajaran. Biasanya akan melakukan wawancara atau melalui obrolan secara langsung, dan juga bisa berdasarkan informasi atau laporan yang memang dianggap valid. Kalau penilaian untuk penunjangnya itu ada penilaian diri dan penilaian antar teman.